selamat sore Sobat Bincangku. Balik lagi dengan podcast Bincang-Bincang Singkat. Ngobrol seru, pasti ada manfaat. Nah, dengan bareng aku, Amber, dan di episode kali ini kita akan membahas how to manage performance management team dengan dua narasumber kali ini yang kece-kece, Kak Yose dan Kak Naswa. Sebelum kita membahas lebih lanjut topik diskusi kali ini, kita kenalan dulu yuk sama narasumber tadi yang Kak Naswa dan Kak Yose sendiri merupakan bagian dari himpunan profesi dari Manajemen Center of Management Komet pada periode 2021-2022 yang bentar lagi kebetulan mau demis nih. Mereka beberapa kali menjadi penanggung jawab program kerja dari Direktorat Digital Marketing Communication dan maupun menjadi anggota tim dari program kerja direktorat lain. Sudah terhubung di sini dengan Kak Naswa dan Kak Yose. Selamat sore Kak, gimana kabar Kakak semua? Halo, sore. Alhamdulillah aku sehat. Kabar baik, Amber. Nah, untuk pada sore kali ini teman-teman semua, sebelum kita berdiskusi bersama, pasti kalian pernah kan ya bekerja dalam tim itu, baik untuk keperluan tugas maupun tanggung jawab di hal lain. Nah, pada kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru lagi nih, terutama buat Sobat Bincangku, stay tune dan happy watching. Seperti biasa, pada kali ini enaknya kita ngobrol singkat aja. Sekedar sharing-sharing sekaligus merecall pengalaman-pengalaman seputar karir mahasiswa yang pastinya topik kita kali ini nggak kalah seru dan mungkin juga udah familiar banget nih di telinga sobat-sobat bincangku. Emang kita mau bahas apa sih hari ini, Bar? Nah, gini Kak Yos, kita sebenarnya mau bahas tentang tim ya. Spesifiknya adalah managing team performance atau gimana sih sebuah tim itu dikelola dengan efektif dan efisien. Sebelum membahas lebih lanjut, tentunya kita perlu tahu dong perbedaan antara tim dan grup sendiri. Dalam sebuah tim, semua anggotanya akan bertanggung jawab dan merespons secara bersama-sama terhadap pekerjaan atau istilahnya pekerjaan itu dikerjakan secara bersama. Ada semangat tim dan kerjasama yang meluas ke semua anggota yang berpartisipasi. Kan di sisi lain, ketika kita berbicara tentang kelompok, meskipun ada tujuan yang ingin dicapai, masing-masing individu bekerja secara individu dan mengurus tugas mereka masing-masing. Nah, dari kakak-kakak sendiri lebih prefer kerja di tim atau kelompok? Oke, kalau dari aku, ini judul topiknya udah cukup seru ya, yaitu managing team. Aku sendiri jujur lebih suka kerja bareng tim. Gitu. Sama banget, Kak. Nah, apa sih alasan kenapa kok kakak lebih prefer gitu kerja di tim? Oke, ngomongin alasan, kalau menurut aku kerja bareng tim itu lebih seru ya. Terus juga karena kita kerjanya bareng-bareng, jadi informasinya juga lebih banyak dan juga mikirnya juga lebih kritis nih dalam menyelesaikan masalah ataupun dalam mencapai tujuan yang sebenarnya gitu. Bener banget, aku di sini juga setuju sama Kak Naswa. Untuk Kak Yose gimana? Untuk Kak Yose sendiri gimana pendapatnya tentang kerja bareng tim? Kalau aku juga setuju sih, karena di dalam tim itu kan kita saling sharing pendapat ya, dan saling melengkapi juga. Jadi kerjanya itu juga bisa cepat terselesaikan gitu kan. Bener banget. Tapi Kak mau nanya dong, dari pengalaman yang udah pernah dilewati nih, ada nggak sih pengalaman kerja bareng tim yang malah kurang efektif gitu dari Kakak? Kalau ada, boleh di-share nggak nih pengalamannya ke Sobat Bincangku yang nonton di sini? Boleh banget dong. Mungkin dari Siapa dulu nih? Kak Yose dulu deh. Kak Yose dulu. Oke, sebelumnya maaf banget ya ini aku off cam karena ada kendala listrik di tempat aku barusan aja mati lampu, jadi aku off cam dulu. Waduh, semangat, semangat. Oke, kalau aku sendiri tuh pernah jadi ketua divisi di sebuah kepanitiaan. Nah, waktu itu kebetulan aku dapat anggota setim itu yang puji Tuhannya pada baik-baik semua nih, dan gak ada yang neko-neko juga. Cuman kalau ditanya yang kurang efektifnya itu mungkin dari segi komunikasinya ya, karena kan dilaksanakan secara online. Jadi komunikasinya itu nggak bisa yang satset gitu loh. Karena kan walaupun memang mereka nggak pernah yang ngilang sampai seharian gitu sih nggak pernah. Cuman emang
kayaknya kalau online itu berasanya kurang efektif aja gitu komunikasinya. Dari aku gitu sih, gambar. Oke, aman. Semangat ya Kak untuk sinyalnya. Nah, kalau dari Kak Yose sendiri kan nggak terlalu ada masalah ya. Kalau dari Kak Wawa sendiri gimana nih Kak? Kalau aku sih pernah menjabat jadi ketua divisi juga di salah satu kepanitiaan yang ada di kampus ya tentunya. Terus kebetulan acaranya juga online, jadi mungkin buat meet up-nya itu agak masih kurang gitu ya. Jadi emang antara online sama offline itu biasanya yang offline bondingnya lebih kencang aja sih gitu. Terus karena hal itu juga ada ya mungkin bisa dibilang beberapa stafku yang agak susah dihubungin gitu atau dimintain laporan ataupun kerjaan gitu istilahnya, yang akhirnya seakan-akan kita tuh mikirnya jadi lepas tanggung jawab gitu atau menghindar dari pekerjaan, padahal kan kita juga nggak tahu ya sebagai leader, kita nggak tahu kondisinya seperti apa karena mereka juga uh, minim buat cerita gitu. Iya, bener banget. Dulu aku juga pernah beberapa ikut kepanitiaan gitu kan ya, Kak. Nah, itu juga mengalami pengalaman yang serupa dan ternyata setelah diulik masalahnya itu ada di koordinasi tim yang kurang. Mungkin tadi itu kalau ketemu langsung kan otomatis ngobrolnya lebih enak, terus semangat Benar-benar. internalnya juga lebih terjaga gitu kan ya, Kak. Nah, lalu gimana sih, Kak, caranya biar hal-hal tadi yang misal hilang-hilangan tadi itu bisa diminimalisir? Boleh gantian nih dari misal Kak Yos. Mungkin dari Kak Wawa dulu Oh, aja kali ya. iya, Kak Oke, Wawa boleh. silakan. Oke, kalau menurut aku sebenarnya balik lagi gitu ya ke yang namanya komunikasi, karena komunikasi itu adalah kunci dari segalanya. Aku lebih menghargai orang-orang yang bisa mengkomunikasikan masalahnya daripada orang-orang yang hilang gitu aja nggak ada kabar. Jadi menurutku penting banget kalau ada apapun, baik itu kendala ataupun mau curhat-curhat singkat aja di uh, sampein gitu, terutama ke leadernya, karena leader di sini ya ini ya punya hak yang lebih gitu dibandingkan dengan anggota-anggotanya. Jadi leader itu bisa bantu ngambil keputusan dan lain-lain kayak gitu sih. Kalau dari Kak Yose sendiri gimana nih, Kak? Oke, kalau dari aku mungkin tadi udah sempat di-mention juga ya sebenarnya, yaitu terkait komunikasi dan juga koordinasinya. Dan itu menurutku emang menjadi hal utama yang perlu diperhatiin dalam managing tim. Karena ketika dua hal tadi sudah dilaksanakan dengan baik, tentu akan sangat meminimalisir yang namanya kendala, seperti contohnya miscommunication, terus rasa sungkan yang berlebih. Mungkin jadi anggota juga tuh ketika memang mereka merasa ada kendala yang mengganggu kinerjanya, mereka bisa langsung menginformasikan ke atasannya, bukan malah memilih misalnya kayak ngilang atau nggak ada kabar gitu. Ya, bener banget nih, Kak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dari aku, Kak. Kalau boleh minta tips dan triknya nih, gimana untuk membangun atau membentuk sebuah tim itu supaya sukses atau dalam artian kinerjanya oke, efektif timnya oke, bonding oke, dan pencapaiannya tentu juga oke. Mungkin dari Oke, Kak Naswa. Oke, aku sharing duluan ya. Ini sebenarnya agak Ya, kompleks, tapi tambahan dari aku mungkin buat memaksimalkan kerja tim, ada beberapa hal yang bisa diterapin. Yang pertama itu kita seluruh anggota tim itu harus saling percaya satu sama lain, karena hakikatnya tim itu ya satu kesatuan yang memang jalannya tuh barengan gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga tolong terbuka seenggaknya sama leadernya gitu. Terus juga yang kedua, setiap anggota tim itu harus punya komitmen, karena komitmen itu yang menggerakkan seseorang untuk melanjutkan segala sesuatu sampai akhir gitu. Dan juga setiap anggota ini harus terlibat dalam kegiatan yang ada di tim itu, karena ini penting karena biar satu sama lain itu punya rasa saling memiliki. Dan yang terakhir mungkin ya, ini mungkin sering buat diabaikan, tapi aku berharap leader itu bisa mengapresiasi baik pencapaian yang besar maupun hal-hal yang kecil gitu. Terutama
ya leader itu sendiri, karena ini bakal mempengaruhi mental si anggotanya. Mungkin itu aja sih. Oke, aku juga izin nyampein ya, Kambar. Mungkin tadi Kak Jelas. Wawa udah nyampein banyak banget nih. Aku juga setuju semua sih sama yang disampaikan sama Kak Wawa. Mungkin aku juga mau nambahin aja sih. Kalau menurut aku dalam sebuah tim, gak mandang posisinya itu apa, mau kamu yang jadi leadernya, mau kamu yang jadi staffnya, atau apapun itu, jangan pernah lupa 3 magic words, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf kalau misalnya harus ngasih tugas dadakan, itu sering terjadi ya kayaknya. Betul, ya, betul sekali. Bener ya, terus kalau misalnya maaf kalau lagi ada kendala dan kurang bisa berkontribusi nih dalam tugas. Jadi ketika misalnya pun kamu ada kendala, uh, yang lain itu nggak merasa kamu jadi tiba-tiba ngilang gitu. Tapi kamu udah bisa ngasih tahu dulu apa alasan kamu ngilang dan minta maaf karena memang belum bisa berkontribusi banyak. Lalu yang kedua tadi tolong ketika ada yang kurang dipahami dan minta bantuan ke yang lain. Dan juga yang terakhir itu terima kasih. Jadi kita selalu bilang terima kasih ketika ada misalnya sebagai leader ya, tugas anak-anak yang diberikan itu udah pada selesai. Say thank you, lalu juga terima kasih ketika ada yang ngebantuin kamu. Walaupun benar kayak kata Kak Wawa tadi, sekecil apapun itu selalu bilang terima kasih, appreciate mereka. Mungkin gitu sih, Kambar. Nah, oke, makasih Kak. Nah, topik yang kita bawain sore ini seru banget. Kalau boleh aku simpulin nih ya Kak, berarti memang dalam kerjasama tim itu perlu banget yang namanya komunikasi. Yang tentunya Betul. komunikasi kan harus berjalan dua arah ya, nggak mungkin kan kita searah. Nah, otomatis tim itu pasti satu kesatuannya harus sama, tujuannya harus sama, terus komitmen saling peduli dan saling menghargai juga antara satu sama lain. Mungkin dari Pak Yose maupun Kak Naswa, makasih banyak udah nyempatin hadir dan mau sharing pengalamannya di sini ke Sobat Bincangku. Ilmunya luar biasa, insightful banget. Semangat Makasih buat juga kakak-kakaknya yang udah bentar lagi mau deh. diundang. Terima kasih Yeay. juga loh, Kambar, udah Kasih. diundang. Oke, mungkin kita bisa ketemu lain kali di kesempatan yang lain ya, Kak. Boleh Oke, banget siap. dong. Nah, itu dia Sobat Bincangku, sharing session hari ini. Thank you udah nonton sampai habis. See you di episode berikutnya. Dadah!